Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya senantiasa sehat ya. Pada pekan ini alhamdulillah kita masih bisa untuk melaksanakan tatap muka ya, sehingga insya Allah nanti penjelasannya bisa lebih detail, lebih mendalam seperti itu. Tapi meskipun demikian, karena terbatasnya waktu PTM, jadi saya tetap membuatkan video pembelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang identitas trigonometri. Identitas trigonometri yang merupakan materi terakhir di matematika peminatan semester 1, hingga harapannya setelah ini semua tugas-tugas yang kemarin masih bermasalah nanti saya buka lagi dan kalian bisa mengerjakan dan mengumpulkan seperti itu. Nah, kita lanjutkan untuk materi hari ini. Ya, sebelumnya kita telah membahas bahwa tentang rumus jumlah untuk sinus begini, cos begini, jumlah dan selisih ya. Terus untuk sudut rangkapnya begini. Berikutnya ada sudut setengah, penjabarannya seperti ini. Nah, ini semua nanti akan kita pakai pada pembahasan trigonometri, ditambah materi yang di pertemuan sebelumnya, rumus konversi itu ya. Kita lanjutkan. Sebelum ke tentang trigonometri, maka saya akan memberikan tambahan terkait pertemuan sebelumnya, materi pertemuan sebelumnya berupa ya, ini rumus yang kemarin ya di pertemuan sebelumnya. Nah, berikutnya saya akan membuat permisalan kalau A plus B itu adalah P dan A min B itu adalah Q. Maka kalau kita lakukan sedikit operasi pada P dan Q, jadinya seperti ini. Untuk penjumlahan P dan Q, maka kita lanjutkan perhitungannya. Ini hasilnya ya, A plus B plus dalam kurung A min B, maka hasilnya 2A. Karena B ditambah negatif B hasilnya 0 gitu kan. Maka nilai A adalah P ditambah Q dibagi 2 seperti itu. Berikutnya untuk P min Q. Nah, di sini A dikurangi A0, B dikurangi negatif B, maka dia menjadi 2B. Maka nilai B adalah P min Q per 2. Nah, ini nanti akan kita pakai untuk membuat bentuk baru pada rumus konversi yang telah kita bahas kemarin. Kita lanjutkan. Nah, kita tadi dapat nilai bahwa P adalah A plus B, Q adalah A min B, sedangkan A adalah P plus Q per 2, dan B adalah P min Q per 2. Nah, kalau kita substitusikan pada rumus konversi, maka kita memperoleh rumus seperti ini ya. Jadi sin P plus sin Q, penjabarannya ada seperti itu. Sin P min sin Q begitu. Untuk penjumlahan cos dan pengurangan cos begini. Nah, jadi nanti ketika ada soal, maka kita cukup menggunakan yang bentuk seperti ini saja dalam pengerjaannya. Kita lanjutkan ya. Nah, kita baru ke inti dari materi hari ini. Prinsip identitas trigonometri. Nah, prinsipnya ya, pada identitas trigonometri ini adalah untuk menunjukkan apakah ruas kiri sama dengan ruas kanan ya. Jadi nanti diberikan satu buah bentuk persamaan, kalian diminta membuktikan apakah iya sama seperti itu. Nah, adapun langkah-langkahnya, yang pertama kita pilih salah satu ruas yang bentuknya paling rumit ya, baru kita selesaikan ya. Nanti yang kompleks akan kita sederhanakan sehingga nanti bentuknya sama dengan ruas seberangnya. Kalau yang kompleks sebelah kiri, maka hasil akhirnya harus sama dengan ruas kanan. Kalau yang kompleks sebelah kanan, maka hasil akhirnya harus sama dengan di ruas kiri. Nanti untuk lebih jelasnya kita bahas dengan contoh soal.
Berikutnya yang kedua, nah dalam rangka menyelesaikan bentuk di salah satu ruas itu kita bisa menggunakan operasi aljabar yang sesuai dan rumus-rumus trigonometri yang telah dipelajari sebelumnya ya, seperti yang di slide sebelumnya tadi. Berikutnya, yang terakhir kita tinggal ngecek kesamaannya. Kalau sudah sama, terbukti. Kalau sudah sama bentuk sederhana kok tidak sama, ya berarti tidak terbukti. Seperti itu. Nah, ini ketiga ini merupakan prinsip dalam identitas trigonometri. Nanti pengembangannya itu akan sangat sangat menunjang kreativitas kita. Jadi kreativitas kita dalam mengolah satu bilangan, satu bentuk rumus itu nanti yang akan membantu kita. Seperti saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, itu bahwa 1 itu bisa ditulis dalam bentuk 2/2, 5/5, dan lain sebagainya. Nah, bentuk ini yang nanti akan memudahkan kita dalam pengerjaannya, seperti itu. Nah, kita lanjutkan soal ya. Saya punya 4 contoh soal di sini, dan nanti kita akan bahas satu persatu agar kita lebih paham. Soal nomor 1 dan soal nomor 2 ya, kalau kita cermati ini adalah tugas yang kemarin ya. Tugas pada 2 pertemuan sebelumnya. Yang bagian pertama itu adalah tentang sudut rangkap dan bagian kedua tentang rumus konversi. Adapun yang ketiga dan yang keempat itu nanti sudah pada bentuk identitas trigonometri walaupun masih menggunakan rumus-rumus sebelumnya seperti itu ya. Kita lanjut ke soal nomor 1 sekaligus membahas tugas yang kemarin. Nomor 1, oke. Kita ambil yang ruas kiri ya, yang bentuknya adalah kuadrat. Sin X plus cos X yang dikuadratkan. Kalau kita jabarkan, maka dia menjadi sin kuadrat X plus 2 sin X cos X plus cos kuadrat X. Ini mengingat kembali materi kelas 8 SMP di mana A ditambah B lantas dikuadratkan, maka menghasilkan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah, ini rumus yang sama yang kita pakai. Berikutnya, saya gabungkan ya yang kuadrat. Jadi cosnya saya pindah ke depan sehingga nempel dengan sinus kuadrat. Hingga bentuknya menjadi seperti ini. Dan kita tahu sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu nilainya ya 1. Dan 2 sin X cos X adalah rumus dari ya sin 2X seperti itu. Maka bentuknya menjadi 1 plus sin 2X. Bentuknya sudah sama ruas kiri dengan ruas kanan, maka perhitungan selesai dan terbukti. Begitu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini yang tugas di pertemuan sebelumnya. Sin A plus B dikalikan sin A min B sama dengan sin kuadrat A dikurangi sin kuadrat B. Kita lanjutkan. Kita mulai perhitungannya ruas kirinya ini ya. Nah, penjabarannya ini ya. Jadi sin kali sin, penjabarannya adalah min setengah cos jumlah dikurangi cos selisih. Yang dijumlahkan ya A plus B dengan A min B, yang dikurangkan adalah A plus B dikurangi dengan A min B. Nah, penjumlahan A tambah A jadinya 2A, B ditambah negatif B jadinya 0, A dikurangi A0, B dikurangi negatif B adalah 2B. Maka hasilnya adalah min setengah cos 2A dikurangi cos 2B. Nah, cos 2A juga cos 2B, kita punya rumus sudut rangkap, ada 3. Nah, tinggal pilih yang mana kita sesuaikan. Karena di ruas kanan yang diminta adalah bentuk sin kuadrat, maka penjabaran rumus sudut ganda pada cos yang kita pakai adalah yang 1 min 2 cos 1 min 2 sin kuadrat A. Seperti itu. Sehingga bentuknya menjadi cos 2A berubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat A. Cos 2B menjadi 1 min 2 sin kuadrat B. Dengan tanda yang lain tetap. Berikutnya kita bongkar tanda kurungnya. Ya, 1 dikurangi 1 habis. Min 2 sin A tetap.
pengurangan dengan negatif 2 sin B sama dengan plus ya, seperti ini. Berikutnya setengahnya akan kita kalikan dengan 2 di dalam ini pada masing-masingnya, sehingga kita memperoleh sin kuadrat A min sin kuadrat B, atau sebenarnya di sini oh ya udah ya, ini dikalikan dengan negatif, maka dia sin kuadrat A-nya berubah jadi positif, positif sin kuadrat B-nya berubah menjadi negatif. Nah, ruas kiri sudah sama dengan ruas kanan, maka terbukti. Penjabarannya seperti ini bisa dilihat tadi. Nah, berikutnya kita ke soal nomor 3. Sin 45 derajat plus X dikurangi sin 45 derajat dikurangi X sama dengan akar 2 sin X. Pengurangan sinus ya. Pengurangan sinus, maka nanti penjabaran jadi ya 2 cos jumlah sin selisih. Ya, kita lanjutkan ya. Jumlah ya 45 plus X pengurangan jadi 2 cos 45 yang depan. Terus berikutnya sin X yang belakang. Nah, seperti itu. Maka kita lanjutkan, cos 45 adalah setengah akar 2 sin X. Nah, 2 kali setengah hasilnya 1, maka udah langsung kelihatan akar 2 sin X. Selesai, sudah sama dengan ruas kanan, maka terbukti. Kita ke soal berikutnya. Ada pecahan ya. Buktikan identitas trigonometri cos X plus cos Y per sin X min sin Y sama dengan kotangen X min Y ya. Nah, kita ambil yang ruas kiri. Tadi penjumlahan ini ketika dijabarkan adalah ya 2 kali cos, jumlahnya dibagi 2 ya, seperti tadi yang di bagian tambahan ya. Nah, maka kita dapat bentuk seperti ini. Dan kita lanjutkan ke perhitungan. Ya, 2 dan cosnya ini sama, maka bisa kita sederhanakan. Selanjutnya bentuknya tinggal cos X min Y per 2 per sin X min Y per 2 cos per sin. Nah, itu kotangen. Udah selesai, maka terbukti ruas kiri sudah sama dengan ruas kanan, maka pengerjaan selesai. Seperti itu ya. Nah, nanti bisa diputar lagi videonya kalau misalkan ada yang belum paham. Kita akan ke soal. Buktikan identitas trigonometri berikut. Ya. Yang pertama sin 3A sama dengan 3 sin A dikurangi 4 sin pangkat 3A ya. 3A-nya kita nyatakan dalam bentuk 2A plus A. Seperti itu. Berikutnya, sin 5x plus sin 3x per cos 5x plus cos 3x sama dengan tangen 4x. Nah, bagaimana? Nah, nanti silakan dikerjakan. Dan yang terakhir, cos A tambah cos 2A tambah cos 3A sama dengan cos 2A dikali 1 plus 2 cos A. Oke, untuk soal demikian pada video kali ini, silahkan nanti bisa dikerjakan. Apabila ada yang ada masalah dalam belajar, jangan malu untuk menghubungi saya melalui nomor WA boleh, nomor chat di aplikasi Teams juga boleh, walaupun yang paling efektif tetap di WA gitu ya. Jangan pernah lelah untuk belajar ya, karena belajar itu tidak bisa, menuntut ilmu tidak bisa dicapai dengan berleha-leha dan penuh kenyamanan. Harus ada usaha yang lebih, harus ada perjuangan yang lebih. Mungkin kita harus mengurangi tidur, mengurangi makan agar kita bisa memahami banyak seperti itu. Sekian dari saya untuk video kali ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.